Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor karya dari Umma Laila yang berjudul Susuk Teratai Putih Part 1. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Tahun 1921. Terlihat tiga pria dewasa menerobos hutan dengan hanya menggunakan penerangan dari obor. Langkah mereka tampak terburu-buru seolah sedang mengejar binatang buruan. "Cepetan Jo, nanti dia kabur." Pria yang dipanggil Paijo bergegas melebarkan langkah kakinya mengikuti instruksi yang diberikan oleh juragannya. Suara ranting kayu yang terinjak menghiasi malam itu. "Kampret, di mana Cahayu itu? Hampir tak sikep wak, awak ewa malah ngilang. Cari terus man. Hampir saya peluk tubuhnya tapi menghilang." "Woke juragan." Pria berbaju lurik yang bernama Maman itu menanggapi lelaki yang dia panggil dengan sebutan juragan. Lelaki dengan perawakan tinggi besar dengan luka goresan di wajah sehingga menampakkan kesan sangar pada dirinya. Lelaki itu dikenal sebagai Juragan Jarwo, antek menir Belanda di daerahnya. "Waduh, apa-apaan kamu man? Berhenti kok dadakan." Juragan Jarwo menabrak tubuh Maman yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Juragan, kita pulang saja yuk. Juragan itu..." Maman berkata terbata-bata dengan telunjuk mengarah ke suatu tempat. Kampret, ngomong apa kamu? Gak jelas. Ngomong apa kowe man? Bicara apa kamu man? "Rawa ireng juragan. Saya gak berani masuk ke sana juragan." "Dasar penakut kamu man." Juragan Jarwo melotot ke arah Maman yang kakinya sedang bergetar hebat. Perlahan celana panjangnya basah dan tercium bau khas orang buang air kecil. Hidung Juragan Jarwo kembang kempis. "Ngompol kamu man. Lah kampret kamu man." Bos Jarwo mengumpat Maman, anak buahnya yang sudah ketakutan tersebut. "Maaf juragan, saya nggak berani." Maman mengambil langkah 1000, memutar kembali langkahnya agar dapat segera meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang menyebutnya Rawa Ireng alias Rawa Hitam. Orang pribumi percaya jika Rawa Ireng adalah tempat paling sakral seantero Pulau Jawa. Dinamakan Rawa Ireng karena tempat tersebut memanglah hanya hamparan rawa-rawa yang jika ada orang yang kaki terjebak di rawa, maka akan terhisap dan tak akan bisa keluar lagi. Selain karena daerah yang berupa rawa, disebut Rawa Ireng karena air rawa yang hitam seperti oli bekas serta aroma yang busuk. Begitu busuknya, lalat pun sampai mati jika berada di tempat tersebut. Warga percaya tempat itu adalah istana para lelembut, tempat para orang pintar mencari wangsit dan tidak sembarangan orang bisa melangkahkan kakinya ke Rawa Ireng. Jika hatinya buruk, maka orang itu akan terseret masuk ke dalam gelapnya Rawa Ireng dan takkan bisa kembali. Orang dengan hati busuk akan terhisap, bangkainya akan masuk ke dalam rawa dan tak dapat ditemukan lagi. Yang tersisa hanya bau busuknya saja. Konon, begitu banyaknya jasad yang tertelan Rawa Ireng hingga aromanya sangat busuk menyengat hingga berkilo-kilo jauhnya. "Woi man, malah minggat kowe. Malah kabur kamu." Bos Jarwo berteriak memanggil anak buahnya tersebut, tapi sia-sia. Maman tak terlihat lagi punggungnya. "Ya sudah Jo,
Sekarang tinggal kamu sama aku. Sekarang ayo kita kejar si Sumira. Keburu kabur dia. Kamu siap-siap, Paijo. Paijo tersenyum ke arah juraganya, kemudian menempelkan kedua telapak tangannya di depan dadanya sambil menunduk. Ampunten juragan, saya juga takut. Paijo menyusul rekannya dan kabur meninggalkan Juragan Jarwo karena takut dengan Rawa Ireng. Dasar kurang ajar, tak ambil istri kalian semua nanti. Bos Jarwo mengumpat karena ditinggal pergi oleh anak buahnya. Sebenarnya dirinya juga takut dengan Rawa Ireng, tapi hasrat dirinya terhadap Sumira, wanita yang baru saja diusir suaminya itu, membuat akal sehat Juragan Jarwo hilang. Kecantikan Sumira membuatnya ingin segera menikmati molek tubuhnya. Sial, Bos Jarwo mengumpat kesal. Langkah kakinya seakan ragu untuk terus melangkah. Tapi tiba-tiba sekelebat bayangan perempuan tertangkap oleh penglihatannya. Juragan Jarwo menyipitkan matanya, berusaha memperjelas lagi siapa sosok yang baru saja dia lihat. Sumira. Juragan Jarwo tersenyum lebar. Kakinya tanpa sadar mengikuti sosok tersebut. Tubuhnya semakin dalam masuk ke Rawa Ireng. Terus dan terus Juragan Jarwo mengejar sosok yang dia panggil Sumira. Nafas Juragan Jarwo terputus-putus. Sumira telah menghilang dari pandangannya. Dia putus asa dan hendak memutar kakinya untuk pulang saja ke rumah. Hasratnya terhadap Sumira hilang bersamaan dengan tenaganya yang habis. Hah? Apa iki? Apa ini? Kaki Juragan Jarwo tak bisa diangkat, seolah ada tangan yang mencekal kakinya. Juragan Jarwo dengan sisa-sisa tenaganya berusaha menarik kakinya. Akhirnya kaki bisa terlepas dari cengkraman lumpur rawa. Tapi tiba-tiba aroma menjadi berbau busuk. Juragan Jarwo langsung kabur. Dia terkencing-kencing saat lari dari tempat mengerikan tersebut. Sepasang mata menatapnya tajam dan terdengar suara mendesis. Mangan, makan. Lagi-lagi kaki Juragan Jarwo tersangkut dan kini dengan cepat menyeretnya ke dalam rawa. Paijo, Maman, tolong. Juragan Jarwo berusaha memanggil anak buahnya agar menolongnya, tapi sia-sia. Tubuhnya semakin tenggelam dan kini sampai ke lehernya. Jeritan terakhir Juragan Jarwo menghiasi malam di Rawa Ireng. Aku harus lari, jangan sampai Juragan Jarwo yang mata keranjang itu menangkapku lagi. Aku harus selamat. Seorang perempuan berlari menembus rimbunnya hutan yang gelap. Hanya cahaya rembulan yang menjadi penerangan langkahnya. Kain jariknya sobek hingga terlihat paha mulusnya. Bau kebayanya sobek di bagian dada. Telapak kakinya terluka karena menginjak ranting-ranting kering yang tajam. Nafasnya terputus-putus, tapi sekuat tenaga tetap dia pacu dengan menarik nafas sekuat-kuatnya, berharap tenaganya takkan hilang. Wanita itu adalah Sumira, perempuan tercantik di kampungnya, Kampung Kalimas. Sumira, Sumira, jangan kabur kamu Sumira. Juragan Jarwo berteriak kencang. Itu suara Juragan Jarwo. Oh tidak, suaranya semakin dekat. Aku harus terus berlari. Tidak sudi aku menjadi gundiknya. Sumira bermonolog dengan dirinya sendiri. Perempuan yang baru saja ditalak oleh suaminya itu terus berlari tanpa menoleh lagi ke belakang. Hingga akhirnya dirinya terjatuh karena kakinya tersangkut pohon gadug. Durinya menancap dan menyisakan luka berdarah di betis Sumira. Sumira kembali berdiri dan berusaha terus berlari, walau kakinya harus berjalan dengan terpincang-pincang. Dia terus berlari sambil menangis, hatinya sakit, jiwanya rapuh, raganya tercabik-cabik, harga dirinya terinjak-injak dengan sangat mengenaskan. Kang Mas, Permana, ini semua salahmu. Sumira terus melanjutkan larinya, tangisnya kini benar-benar pecah. Bayangan suaminya tadi siang sungguh menancapkan amarah di sukmanya. Kang Mas, apa yang kamu lakukan, Kang Mas?
Kenapa kamu tega melakukan ini semua padaku, Kang Mas? Apa salahku? Sumira yang baru saja pulang dari rumah uaknya terkejut mendapati suaminya, Permana, tengah bergumul dengan perempuan yang tidak halal baginya. Perempuan itu adalah Gendis, seorang penari yang sangat terkenal di seluruh kampung. Penari yang dikenal dengan kemolekan tubuhnya yang sintal berisi, buah dada yang menantang setiap mata lelaki. Lenggokan tubuhnya saat menari mampu menghentikan laju angin, seolah-olah berhenti hanya untuk melihat dirinya menari. Sebenarnya untuk kecantikan, Sumira jauh lebih menawan dibandingkan Gendis. Sumira dengan aura keibuan serta kelemah lembutan, tutur katanya yang menjadikannya primadona saat dirinya masih gadis dulu. Sementara Gendis hanya bermodalkan pesona senyum genit serta suara yang dia buat mendayu-dayu, memanja dan tubuhnya saja. Mata Sumira melotot melihat pemandangan menjijikan itu. Gendis tersenyum sinis saat melihat Sumira memergoki suaminya tengah mencumbu dirinya dengan sangat liar. Sementara Permana, suami Sumira tampak acuh dan tetap melanjutkan kegiatannya. Dia tak peduli dengan amukan dan tangisan sang istri. Baginya, Gendis lebih memberikannya kepuasan daripada Sumira. Dirinya sudah bosan dengan perempuan yang sudah dia nikahi selama 4 tahun itu. Raga Sumira sudah tak lagi menimbulkan gairah di mata Permana. Sumira membanting pintu dengan kasar. Matanya tak kuasa melihat hal yang menjijikan itu. Terlebih kedua iblis itu sengaja membuatnya mendengar suara desahan serta rintihan kenikmatan dari mulut mereka. Entah kenapa Sumira tak mampu menggerakkan badannya. Padahal sungguh dirinya ingin mencincang tubuh kedua manusia laknat tersebut. Tapi jangankan mencincang mendekati mereka saja, kakinya mendadak terpaku. Hingga akhirnya dia memilih keluar dan terduduk lemas di ruang tamunya. Pendengarannya masih dengan jelas mendengar lenguhan demi lenguhan suara yang baginya sangat menjijikan itu. Sumira hanya bisa menangis hingga akhirnya suara itu berhenti dengan sendirinya. Pintu kamar terbuka lebar. Sumira mengangkat kepalanya dan melihat suaminya memakai kembali pakaiannya. Sementara wajah kelelahan milik Gendis menyunggingkan senyum sinisnya. Dia membiarkan tubuh polosnya tetap seperti saat Permana menikmatinya. Sengaja tidak dia selimuti, seolah memberitahu bahwa Permana adalah miliknya. Permana melangkahkan kakinya ke arah Sumira yang terduduk di lantai sambil menangis. Tangannya dia letakkan di pinggang, matanya menatap bengis Sumira hingga detik kemudian dengan kejamnya. Permana menampar wajah ayu Sumira hingga tubuhnya tersungkur. Bibir Sumira mengeluarkan darah segar. Terdengar suara rintih kesakitan saat Permana menendang tubuh istrinya hingga terjungkal. Tak hanya itu, bahkan dengan teganya, tangan kanan Permana menarik rambut Sumira hingga gulungannya terlepas. Tangan Permana dengan kasar menarik rambut Sumira hingga kepala istrinya itu mendongak ke atas. Permana meludahi wajah Sumira yang telah basah oleh air mata. Gendis keluar dari kamar ingin melihat Sumira yang terinjak harga dirinya itu. Pakaian telah dia kenakan. Gendis duduk dengan cembawa menghadap Sumira yang tengah disiksa suaminya. "Ah, sakit mas." Sumira merintih tatkala Permana menarik rambutnya. Kepala perih rasanya, tapi sakit di hatinya 1000 kali lebih perih. Gendis mendekatkan wajahnya dengan kepala Sumira yang tengah ditarik rambutnya oleh Permana. Gendis meludahi wajah Sumira. Bagai luka yang masih meneteskan darahnya sengaja dia siram dengan cuka, perih tak terkira. Lagi-lagi Sumira memekik. Permana menjambak rambut Sumira dengan kasar hingga banyak helaian rambut yang tersangkut di tangannya. Rambut Sumira tergelerai berantakan. Mandul, pergi kau dari sini. Mulai saat ini, kau aku ceraikan. Wanita mandul sepertimu tak pantas dipertahankan. Suara Permana menggelegar, merembukan hati Sumira. Tapi aku harus pergi kemana, Kang Mas? Ini sudah malam. Lagi pula rumah ini adalah milikku, warisan dari rumahku, ramaku.
Kamu yang harusnya pergi, bukan aku. Suara Sumira terdengar sangat pilu tatkala Permana menyeret paksa tangan Sumira lalu melemparkannya keluar pintu bagai anjing buduk. Ini rumahku, terserah kau mau kemana. Ramamu sudah mati, jadi harta beserta rumah ini milikku. Enyahlah kau dari hadapanku, dasar wanita mandul. Rama Sumira adalah juragan tanah yang sangat kaya raya, tapi entah kenapa sangat menyayangi Permana yang seorang pemabuk dan pemalas hingga akhirnya mengangkatnya sebagai menantunya suami Sumira. Tapi hanya berhitung bulan pernikahan Sumira dan Permana, Rama Sumira meninggal tiba-tiba, padahal tidak pernah sakit hingga akhirnya semua hartanya jatuh di tangan Sumira yang secara otomatis menjadi milik Permana. Warga kampung berkumpul melihat apa yang tengah terjadi. Mereka iba dengan Sumira, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Seluruh warga kampung sangat takut dengan Permana, karena mereka mempunyai hutang yang sangat banyak. Jika ada yang berani membantu Sumira, maka dapat dipastikan orang itu akan kehilangan rumahnya karena disita oleh Permana selintah darat. Sumira berdiri terhuyung-huyung. Dia diusir tanpa boleh membawa sepersen pun uang. Harta satu-satunya hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Sumira berjalan pelan meninggalkan rumah yang sudah dia tempati sedari kecil itu. Gendis tertawa penuh kemenangan melihat Sumira pergi. Permana menggandeng Gendis agar masuk ke rumah lalu menutup pintu dengan keras. Sumira berjalan menyusuri pinggir hutan. Dia akan kembali ke rumah uaknya, hanya itu satu-satunya tempat dia kembali. Tapi tiba-tiba dirinya dihadang oleh Juragan Jarwo, Maman, dan Paijo. Mereka menyeret Sumira ke tengah hutan dan melemparkan paksa Sumira ke dalam gubuk tua. Jo, Man, kalian jaga di luar. Aku mau bersenang-senang. Oke Juragan, siap. Sumira ketakutan. Dia tak sudi tubuhnya disentuh oleh Juragan Jarwo. Sumira berusaha lari, tetapi tubuhnya dengan mudah ditangkap Juragan Jarwo karena memang tubuh dan tenaga mereka jauh berbeda. Dengan beringas, Juragan Jarwo membuka paksa kancing kebaya Sumira dengan susah hingga sobek karena ditahan tangan Sumira. Waduh! Juragan Jarwo menjerit kesakitan. Sumira menggigit tangan Juragan Jarwo sehingga dapat berdiri dari posisi yang ditimpa tubuh besar Juragan Jarwo. Juragan Jarwo menarik paksa jarik yang digunakan oleh Sumira hingga sobek hingga terlihat paha mulus milik Sumira. Sumira yang terpojok akhirnya menendang keras pusaka Juragan Jarwo dan kabur melalui pintu belakang gubuk. Sumira terus berlari hingga dirinya sampai di Rawa Irang. Dia menyadari bahwa Rawa Irang adalah tempat keramat yang dijauhi semua orang, yang konon katanya orang yang masuk tak dapat lagi keluar. Sumira tak peduli. Dia lebih memilih mati di Rawa Irang daripada dinodai oleh Juragan Jarwo. Sumira menangis terseduh. Kini dia berada di pusat Rawa Irang. Dirinya sudah tidak mendengar lagi suara langkah kaki mengejarnya. Sumira berpikir jika Juragan Jarwo dan anak buahnya pasti tak berani mengikuti dirinya hingga ke Rawa Irang. Sumira terduduk di tanah rawa yang lembab dan basah. Sumira berteriak kencang sambil memukul-mukul keras dadanya. Sumira terus memukul-mukul dadanya, berharap sesak di dadanya bisa keluar, berharap rasa sakit di dadanya bisa berkurang, tapi nyatanya sia-sia. Perempuan ayu tersebut terus berteriak dengan putus asa. Dia tak peduli lagi jika para penghuni Rawa Irang akan marah karena terganggu dengan teriakan dan tangisnya. Baginya rasa sakit di hatinya sangat besar. Dia tak peduli jika dia harus mati di Rawa Irang. Tiba-tiba bau bangkai tercium dengan pekat. Bukan tak menyadari hal ini, tapi Sumira sudah tak peduli. Dirinya kembali memukul-mukul dadanya dengan keras. Tangisnya kembali pecah dan terdengar sangat menyayat. Dia mengeluarkan semua air matanya. Biarlah kering asal perasaannya membaik. Tapi sebanyak apapun air matanya keluar, justru rasa sakit di hatinya semakin terasa. Dia merasa menjadi wanita bodoh dan lemah karena tak mampu melawan Permana suaminya
manusia berhati iblis itu. Tiba-tiba bau busuk itu menghilang dan berubah menjadi wangi aroma kenanga. Mungkin ini akhir dari hidupku, Sumira berkata lirih sambil terus menangis dan memukul dadanya dengan keras. Sumira sudah siap mati dimakan lelembut rawa irang. Mata Sumira terpejam, bersiap-siap menghadapi murka para penghuni rawa irang. Aroma bunga kenanga semakin tercium pekat. Sumira lemas dan pasrah. Namun apa yang Sumira pikirkan tidak terjadi. Tidak ada hal buruk yang menimpa dirinya. Justru dia mendengar suara makhluk perempuan memanggil dirinya. Cahayu. Sumira mendengar suara halus perempuan memanggil dirinya. Tengkuknya meremang, matanya semakin dia tutup rapat. Suaranya masih tetap menangis sesenggukan. Sumira sudah pasrah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Cahayu, ojo nangis, menengo. Anak cantik, jangan menangis, diamlah. Suara lembut perempuan terdengar kembali. Sumira perlahan menghentikan tangisnya. Cahayu, buka mripatmu. Anak cantik, bukalah matamu. Sumira membuka pelan matanya. Detik kemudian matanya terbuka lebar. Matanya melotot melihat apa yang ada di depannya. Seekor ular kobra sebesar pohon jati yang berusia ratusan tahun tengah menatap wajahnya. Sisiknya yang berwarna putih susu berkilau memantulkan cahaya rembulan. Matanya merah bagaikan batu delima. Gigi taringnya tajam bagai sebilah pedang. Ular itu tapi tak beraroma amis khas hewan melata, melainkan beromakan wangi bunga kantil. Perlahan kepala ular semakin mendekati wajah Sumira. Dekat dan semakin dekat, hingga sang ular hanya berjarak beberapa senti dari wajah Sumira. Mata sang ular yang merah memantulkan wajah Sumira yang seolah ditelan olehnya. Sumira pingsan. Sang ular kobra berputar mengelilingi tubuh tak berdaya milik Sumira. Kepalanya berdiri menatap tajam Sumira yang tengah pingsan. Dari kejauhan tampak sinar obor yang perlahan mendekat ke arah sang ular. Perempuan dengan kemben warna emas dan kain jarik lurik yang senada, rambut hitam lurus sepinggang miliknya ia biarkan tergerai begitu saja. Perempuan tersebut merapatkan kedua telapak tangannya, lalu dia tempelkan di dada dan menunduk khidmat. Selamat sugeng dalu ratu. Wonten punapa manggil lipun kawula? Selamat malam ratu. Ada apa sehingga memanggil saya? Sang ular mendesis, lidah bercabangnya menjulur-julur. Bawa perempuan ini ke padepokanmu, Mutik. Lalu sembuhkanlah dia. Aku menyukainya. Tapi aku tidak bisa membawanya ke istanaku selagi bukan dari keinginan hatinya sendiri. Aku hanya bisa membawa mereka-mereka yang berhati busuk atau mereka yang membutuhkan bantuan dariku. Tapi sayangnya, perempuan ini datang ke sini bukan untuk meminta bantuanku. Juga hatinya masih bersih. Setelah dia sadar, tanyakanlah kenapa dia sampai ingin mati di rawa ireng. Jika dia butuh bantuan, maka akan aku bantu. Siap nampi dawuh Gusti Ratu. Siap menerima perintah Gusti Ratu. Sang ratu pergi meninggalkan Nyai Mutik dan Sumirah yang pingsan. Nyai Mutik menatap tubuh Sumira lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Pantas saja Serat Gusti Ratu tertarik dengan perempuan ini. Auranya sangat sama dengan warna sisik sang ratu. Tapi sayangnya aku tak mungkin membopongmu hingga ke padepokanku. Nyai Muti memejamkan mata, lalu mulutnya komat kamit. Tak lama kemudian muncul lagi ular hitam bertanduk emas sebesar pohon kelapa mendekatinya. Ular hitam itu mendesis dan menjulurkan lidahnya ke tubuh Sumira. Panganan.
makanan. Lagi, ular hitam itu mendesis sambil menjulurkan lidahnya ke arah tubuh Sumirah. Mangano, nek kowe pengen mati. Makan saja kalau kamu ingin mati. Ular hitam itu kembali menarik lidahnya. Wangine enak banget. Gawe luwe. Iki sopo mutik? Aromanya sangat enak, bikin lapar. Perempuan ini siapa mutik? Lapar? Bukannya kamu baru saja makan manusia yang mengejar perempuan ini? Kayak ora enak, mambu bacin. Nek iki wangine enak. Iki sopo mutik? Kok ora kowe jawab pitakonku kek tamket mau? Dia tidak enak, baunya busuk. Kalau perempuan ini baunya enak, dia siapa mutik? Dari tadi tidak kau jawab pertanyaanku. Aku yo nggak ngerti sopo. Pokoknya ojo kowe pangan. Perintah Gusti Ratu, kowe gendong wedokan iki terus gowo ning padepokanku. Ngeling, ojo kowe pangan. Wani mangan siap-siap mati kowe. Aku juga tidak tahu. Jangan kamu makan. Ini perintah Gusti Ratu. Kamu gendong saja dia, lalu antar ke padepokanku. Ingat, jangan kamu makan. Kalau nekat, siap-siap kamu mati. Setelah mendengar perintah dari Nyai Mutik, dalam sekejap mata ular hitam bertanduk emas itu berubah wujudnya menjadi seorang pria tampan. Apa berubah dadi menungso? Kowe gowo wae pakai puntutmu? Ngapain berubah jadi manusia? Kamu bawa saja dia pakai ekormu. Wedokan iki ayune pol mutik. Man eman dak awake mambu. Perempuan ini cantik sekali mutik. Sayang nanti badannya bau. Heleh, kaken lakon kowe. Wis gawa meng pondokku. Heleh, banyak gaya kamu. Sudah cepat bawa dia ke rumahku. Sinar mentari pagi masuk ke pondok yang bergaya kuno, akan tetapi masih sangat kokoh. Cahayanya menembus jendela hingga membuat Sumirah yang sejak semalam pingsan terbangun saat matanya merasa silau. Sudah sadar, Cahayu? Nyai Mutik yang menyadari jika tamunya telah sadar bergegas menghampirinya. Sumirah bangun perlahan dari dipan, kepalanya masih sedikit pusing. Dia mengarahkan pandangannya ke penjuru pondok. Minumlah, Cahayu. Nyai Mutik memberikan cangkir teh hangat untuk Sumirah, sementara yang diberi minuman menerimanya dengan tangan gemetar. Apakah aku sudah mati? Sumirah bertanya lirih sambil menatap wajah ayu perempuan di depannya yang terlihat begitu menawan seperti bidadari. Minumlah dulu, Cahayu. Setelah itu, kau boleh menanyakan semua yang ingin kau tanyakan dan akan aku jawab. Sumirah mengangguk, lalu perlahan meminum teh hangat yang sangat wangi tersebut, hingga akhirnya sakit kepalanya hilang. Tenaganya terisi kembali. Sumirah memeriksa seluruh tubuhnya, bersih tanpa ada sedikit pun luka. Padahal tubuhnya sangat kotor dan penuh luka. Sumirah sangat heran. Kalau boleh tahu, Anda siapa? Saya di mana? Dan kenapa menolong saya? Mutik tersenyum. Ternyata suara perempuan yang telah ditolongnya sangat halus, cocok dengan wajahnya yang sangat ayu. Sebelum saya jawab pertanyaanmu, saya ingin tahu siapa namamu dan kenapa kamu bisa sampai di Rawa Ireng? Sumirah bergetar. Dia teringat dengan ular putih yang sangat besar itu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Nyai Mutik menggenggam perlahan tangan Sumirah. Tenanglah, Cahayu. Ceritakanlah perlahan. Entah kenapa, tiba-tiba Sumirah merasa tenang setelah tangannya disentuh oleh Nyai Mutik. Nama saya Sumirah, Nyai. Saya tidak sengaja sampai ke Rawa Ireng saat dikejar-kejar orang yang mau menodai saya.
Saya diusir oleh suami saya, Nyai. Sumirah pun menceritakan semua peristiwa yang dia alami sebelum dirinya sampai di Rawa Ireng. Sesekali air mata membasahi wajahnya. Nyai Mutik yang mendengarkan cerita Sumirah sambil mengangguk-anggukkan kepala. Sesekali dia mengepalkan tangan dengan kuat. Nyai Mutik tidak menyela sedikit pun perkataan Sumirah. Dia biarkan Sumirah menceritakan semua himpitan di hatinya hingga selesai. Sudah selesai ceritanya, Cahayu? Sumirah mengangguk sambil mengusap air mata dengan punggung tangannya. Kamu tahu, Sumirah, lelaki yang mengejarmu sudah mati di Rawa Ireng. Dia mati karena hatinya busuk. Juragan Jarwo mati. Sumirah bergumam pelan, tak menyangka Antek Menir yang terkenal bengis itu mati mengenaskan di Rawa Ireng. Namaku Mutik, Sumirah. Orang-orang memanggilku dengan sebutan Nyai Mutik. Nyai Mutik? Sumirah menyebut nama perempuan cantik di hadapannya dengan terbata-bata. Nyai Mutik terkekeh melihat ekspresi Sumirah. Sementara itu Sumirah tidak tahu harus takut atau bahagia ketemu dengan Nyai Mutik. Ternyata perempuan cantik yang telah merawatnya adalah perempuan yang sangat dihormati di seluruh pelosok Pulau Jawa. Bahkan para menir Belanda pun segan terhadapnya. Konon Nyai Mutik sudah berusia 200 tahun, tapi wajahnya masih sangat cantik seperti gadis perawan. Tubuhnya juga sangat terawat dan indah. Gendis wanita penggoda itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pesona Nyai Mutik. Alasan lain kenapa Nyai Mutik sangat disegani karena ilmu kebatinan yang luar biasa. Banyak rumor yang mengatakan tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh Nyai Mutik. Hal itu dapat dilihat dari wajah Nyai Mutik yang tak ada tanda-tanda penuaan sedikit pun. Bagi Sumirah, kemampuan Nyai bukanlah rumor. Dia telah membuktikannya sendiri. Luka di tubuhnya hilang tak berbekas dalam semalam. Hati kecil Sumirah tercubit. Tiba-tiba teringat dengan hinaan yang dia terima dari permanas suaminya, lebih tepatnya mantan suaminya, karena dia telah dicerai. Dia ingin membalas dendam semua perlakuan yang diterima dirinya. Perlahan, api dendam membakar hatinya. Nyai Mutik tersenyum saat melihat jika aura Sumirah mulai memudar dan perlahan tertutup kabut hitam. Nyai, maaf jika saya lancang. Bolehkah saya... Sumirah ragu, tapi dia harus jujur mengatakan keinginannya. Menurutnya, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Sementara itu, Nyai Mutik tersenyum menunggu Sumirah melanjutkan perkataannya. Tolong, jadikanlah saya muridmu, Nyai. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.